Perlu kita mengerti, siapapun kita yang berseru kepada Tuhan, itu akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Semua Anda dipilih oleh Tuhan. Semua kita eklesia, keluar dari kegelapan, berpindah posisi kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan menciptakan kita supaya Anda dan saya bukan hanya memperoleh berkat, tapi kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Keselamatan itu harus kita jaga baik-baik. Hormati, hargai, respect dengan baik keselamatan itu. Karena keselamatan itu harganya tidak ternilai dengan rupiah. Harganya adalah salib. Berbicara mengenai salib, berbicara mengenai sebuah pengorbanan, berbicara mengenai sebuah penebusan yang tidak dinilai dengan apapun juga. Dan dia sudah mengaruniakan kepada kita yang namanya keselamatan. Penting buat kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa menjaga keselamatan itu. Dengan apa? Dengan mengisinya dengan kehidupan yang punya nilai. Bisa bilang amin? Kehidupan yang punya nilai, ini yang saya mau angkat. Karena kita semua berharga di mata Tuhan, kita bernilai di mata Tuhan. Kembali ke apa yang saya sampaikan dari awal tadi, gak peduli ada rambut keriting, kita mau kulit apa, kita mau suku apapun, kita bernilai di mata Tuhan. Ketika semua kita bernilai di mata Tuhan, dan ketika kita berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan mendapat keselamatan. Kita perlu menjaga keselamatan itu dengan mengisinya dengan hal-hal yang mempunyai nilai, baik nilai kita dalam dunia atau juga nilai di dalam kekekalan. Saya percaya salib Kristus sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada lokasi surga yang kekal itu. Nah, kita masih punya kesempatan, kita masih punya usia, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mewarnai hidup kita dengan usia dan waktu itu? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, saudara, dikatakan begini, ini penting buat kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika saya baca ayat ini, wow, amazing buat kita. Kita bukan milik kita sendiri, tapi sesungguhnya kita adalah kepunyaan siapa? Yesus. Kita milik Kristus. Kita adalah biji mata Tuhan. Anda bernilai di mata Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak orang mungkin menganggap Anda tidak punya nilai. Karena seringkali orang membuli orang lain, seringkali orang menghina orang lain, ya enggak? Menghina itu artinya apa? Mendiskreditkan, mentidaknilaikan orang lain itu menghina, meruntuhkan martabat orang lain bahasa umumnya. Itu sama semua penghinaan. Tapi di mata Tuhan, kita itu milik Allah. Kita begitu bernilai di mata Tuhan, saudara. Saya coba mulai dari hal ini ya, supaya Bapak Ibu confident dengan diri Anda, supaya Anda percaya tentang diri Anda siapa. Karena banyak orang sekarang merasa kecil, merasa hina, merasa gak punya siapa-siapa dalam dunia. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Kita punya sorga, kita punya kehidupan yang Tuhan janjikan itu. Kendati pun, sekalipun dalam dunia kita dikatakan bukan orang yang kaya. Ini hal yang berbeda ya. Bernilainya Anda bukan terletak kepada berapa banyak uang